Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jimmy Pangalinan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membawakan materi tentang interaksi manusia komputer. Materi ini dibimbing langsung oleh dosen Bapak Dr. Insinyur Dwi Prasetyo, Eskom MSI. Nah, berikut agenda utama yang akan menjadi pembahasan pada eh, presentasi ini adalah yang pertama itu saya akan coba mulai dari latar belakang, kemudian yang kedua pengenalan interaksi manusia komputer, kemudian pemahaman pengguna, kemudian desain untuk kolaborasi dan komunikasi, kemudian antarmuka dan interaksi, kemudian ada juga yang disebut dengan model konseptual, kemudian pengumpulan data, terus nanti akan masuk ke proses desain interaksi, dan terakhir desain prototipe dan pembangunan sistem, dan diakhiri dengan kesimpulan. Eh, nah, eh, nah, mungkin kita pernah merasa kesulitan atau bahkan frustasi saat menggunakan aplikasi eh, atau situs web yang tampilannya membingungkan. Nah, ketika tombol-tombol tidak jelas, menu sudah ditemukan, atau instruksi yang diberikan tidak intuitif, tentu pengalaman penggunaan teknologi menjadi kurang menyenangkan. Nah, oleh karena itu, disinilah peran penting dari yang namanya interaksi manusia dan komputer atau biasa disebut dengan IMK. Nah, IMK ini adalah bidang ilmu yang secara khusus mempelajari bagaimana manusia dapat berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan komputer. Jadi, IMK tidak hanya fokus pada aspek teknologi saja, tetapi juga sangat menekankan bagaimana desain antarmuka dapat memberikan kenyamanan, kemudahan, serta pengalaman yang positif bagi penggunanya. Nah, kemudian dalam IMK terdapat dua aspek utama yang selalu menjadi perhatian. Yang pertama itu ada ergonomi, yaitu bagaimana desain fisik perangkat atau sistem dapat mendukung kenyamanan dan efisiensi saat digunakan. Contohnya misalkan posisi tombol pada ponsel, kemudian ukuran layar, terus hingga bentuk mouse yang pas di tangan pengguna. Kemudian ada faktor manusia. Nah, aspek ini mencakup pemahaman terhadap perilaku, kebiasaan, kemudian kemampuan dan juga keterbatasan manusia ketika berinteraksi dengan komputer. Nah, tujuan utama dari IMK ini sebenarnya sederhana, namun sangat penting, yaitu menjadikan komputer dan aplikasi sebagai alat yang benar-benar membantu dan memudahkan aktivitas manusia, bukan malah menambah kesulitan atau kebingungan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang saya akan coba membahas atau mencoba memperkenalkan lebih dalam lagi tentang apa sih itu IMK atau interaksi manusia komputer, dan bagaimana konsep dasarnya itu bisa diterapkan. Nah, IMK adalah bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan sistem komputer. Bukan hanya dari satu sisi teknologi, tapi juga dari sisi pengalaman, kenyamanan, dan efektivitas. Nah, setiap hari kita berinteraksi dengan berbagai sistem, baik melalui komputer, kemudian ponsel, maupun perangkat digital lainnya. Bentuk interaksi ini bisa bermacam-macam. Ada yang menggunakan menu aplikasi, mengetik perintah di keyboard, memilih ikon di layar, menggunakan layar sentuh, bahkan memakai sensor gerakan. Nah, semua hal ini adalah bagian dari interaksi antara manusia dan komputer. Nah, fokus utama IMK adalah bagaimana membuat interaksi tersebut menjadi optimal. Artinya, pengguna bisa melakukan aktivitasnya dengan mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan. Untuk mencapai tujuan itu, ada beberapa hal yang sangat penting. Nah, yang pertama itu memahami kebutuhan pengguna. Jadi, desain sistem harus benar-benar memperhatikan apa yang dibutuhkan pengguna, termasuk keterbatasan dan kemampuan mereka. Jangan sampai sistem dibuat terlalu rumit atau sulit dipahami. Terus yang kedua, eh, desain berbasis pengalaman pengguna. Nah, dengan memahami IMK, di dalamnya menekankan pentingnya pengalaman pengguna. Desain yang baik adalah desain yang mendengarkan masukan dari penggunanya, selalu dievaluasi dan terus diperbaiki berdasarkan pengalaman nyata di lapangan. Terus yang ketiga, pendekatan multidisiplin. Nah, IMK bukan hanya soal teknologi atau desain grafis,
Namun di dalamnya juga ada unsur psikologi, terus ergonomi, ekonomi, bahkan kerja tim. Nah, kolaborasi antar disiplin ilmu sangat penting agar sistem yang diciptakan benar-benar bermanfaat dan mudah digunakan. Nah, di sisi lain, IMK menghadirkan tantangan bagi desainer dan pengembang sistem. Mereka harus memahami betul siapa penggunanya, teknologi apa yang digunakan, dan bagaimana berinteraksi antara keduanya bisa terjadi secara alami. Kolaborasi dari berbagai ilmu memang memperkaya ide dan inovasi, tapi juga membutuhkan kemampuan inovasi yang baik agar tidak terjadi salah paham antar tim. Jadi IMK ini sangat dibutuhkan di berbagai industri, mulai dari perusahaan teknologi, konsultan website, hingga perusahaan global yang memakai sistem informasi berskala besar. Ini membuktikan bahwa peran IMK sangat vital untuk memastikan sistem yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan dan preferensi dan kenyamanan pengguna pastinya. Kemudian lanjut terkait pemahaman pengguna. Nah, kenapa pemahaman pengguna itu penting? Karena kalau kita tidak mengerti apa yang dipikirkan atau yang diinginkan pengguna, desain yang kita buat bisa menjadi percuma. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memahami pengguna. Yang pertama itu hal kognisi. Jadi proses berpikir atau mengingat dan memahami. Kemudian yang kedua, pengguna yang baik itu eh, dengan pengguna yang kurang baik berbanding balik dengan pengguna yang kurang baik. Artinya ada yang cepat paham teknologi, ada juga yang sulit beradaptasi. Nah, itu yang perlu eh, kita pahami dari sisi penggunanya. Terus yang ketiga, penerapan kognisi dan desain supaya produk benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi itu perlu kita perhitungkan juga. Terus teori kognisi, misalkan mi- misalnya model mental, teori aksi, pemrosesan informasi, dan sebagainya. Ini pembahasannya agak dalam sih, cuma mungkin nextnya kalau ada kesempatan akan dibahas lebih lanjut. Nah, jadi intinya dengan memahami pengguna kita bisa membuat aplikasi yang lebih ramah, terus mudah digunakan dan sesuai kebutuhan. Kemudian lanjut ke eh, desain untuk kolaborasi dan komunikasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi itu tidak cuma lewat kata-kata, tapi juga lewat isyarat, ekspresi, bahkan gestur. Nah, dalam IMK, perencanaan sistem harus mendukung komunikasi yang baik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, ada beberapa hal yang penting dan eh, untuk dibahas di sini. Yang pertama itu aspek moral. Nah, ketika kebiasaan orang saling berinteraksi di rumah, dan kantor atau di tempat umum. Nah, itu yang perlu kita pahami gitu ya. Terus yang kedua, mekanisme sosial untuk koordinasi. Misalkan percakapan, eh, terus kerjasama dan kesadaran situasi. Seperti itu mungkin kali ya. Terus ada yang disebut dengan pengelolaan percakapan. Jadi supaya komunikasi itu berjalan lancar dan tidak terjadi miskomunikasi. Terus sistem komunikasi berbasis komputer seperti chat, email, dan video call. Nah, memungkinkan kolaborasi tanpa batas lokasi. Terus yang terakhir adalah layanan sosial berbasis web seperti media sosial juga semakin memudahkan orang-orang untuk tetap terhubung. Nah, dengan desain yang memperhatikan kolaborasi dan komunikasi, aplikasi yang kita buat bisa benar-benar membantu banyak orang dalam bekerja sama. Kemudian lanjut saya akan mencoba membahas tentang antarmuka dan interaksi berbasis web. Nah, eh, pembahasan yang sangat relevan dengan kehidupan digital kita sehari-hari mengenai antarmuka dan interaksi berbasis web ini, yaitu misalkan di era modern ini hampir semua aktivitas seperti mulai dari belajar, bekerja, hingga berbelanja melibatkan antarmuka digital saat ini ya. Walaupun kita masih temui sih di beberapa pedalaman yang mungkin tidak menggunakan teknologi digital ya. Nah, tapi tahukah kita bahwa antarmuka yang baik bukan sekedar tampilan yang menarik, melainkan juga harus mudah digunakan dan benar-benar membantu pengguna untuk mencapai tujuannya. Nah, antarmuka pengguna atau biasa disebut dengan user interface terus berkembang di masa ke masa. Nah, dulu misalkan kita mengenal yang namanya model WIMP ya, atau Windows Icon Menu Pointer. Nah,
atau yang biasa ada di dalam komputer desktop. Nah, sekarang interaksi sudah jauh lebih beragam. Ada layar sentuh di smartphone, kemudian ada juga perintah suara di asisten digital, terus ada wearable device hingga tangible interface yang menghubungkan benda fisik seperti bola atau kotak dengan dunia digital. Nah, salah satu inovasi menarik adalah antarmuka tangible. Tangible. Nah, dalam antarmuka ini, objek fisik seperti bola atau kotak dapat dihubungkan dengan sistem digital melalui sensor. Nah, ketika pengguna menggerakkan atau misalkan menyentuh objek tersebut, nah, sensor akan mendeteksi gerakan tersebut dan mengubahnya menjadi respon digital, misalnya suara, animasi, atau getaran. Nah, respon digital ini bisa muncul di layar perangkat atau bahkan terasa langsung pada objek fisik yang digunakan. Nah, tapi tentu saja ada tantangan besar yang dihadapi dalam merancang antarmuka seperti ini. Salah satunya adalah bagaimana membuat desain yang paling sesuai dan mudah digunakan oleh berbagai jenis pengguna. Nah, setiap orang kan punya preferensi dan kebiasaan berbeda-beda tuh. Jadi saat menggunakan teknologi, kita perlu memperhatikan hal seperti itu. Karena desainer harus selalu memikirkan bagaimana informasi dapat disajikan dengan jelas sehingga aktivitas atau tugas yang diinginkan pengguna bisa dilakukan dengan mudah dan tanpa kebingungan. Nah, tapi kunci utama dari desain antarmuka yang baik adalah representasi informasi yang jelas, kemudian navigasi yang intuitif, serta interaksi yang responsif. Dengan begitu, pengguna dapat fokus pada tujuan mereka, bahkan bukan justru terhambat oleh kerumitan sistem. Jadi, antarmuka dan interaksi berbasis web yang baik tidak hanya mempercantik tampilan, tapi juga benar-benar memperhatikan pengalaman, kebutuhan, dan kenyamanan pengguna. Nah, inovasi dalam bidang antarmuka akan terus berkembang seiring kebutuhan manusia yang semakin kompleks yang di era digital. Kemudian masuk ke model konseptual. Nah, jadi bagian yang sangat mendasar adalah sebenarnya model konseptual juga ya. Jadi sebelum sebuah produk benar-benar dirancang, eh, model konseptual ini boleh dibilang adalah gambaran tingkat tinggi dari sebuah produk. Model ini menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh pengguna dengan produk tersebut, serta konsep-konsep apa saja yang harus dipahami oleh pengguna agar mereka bisa berinteraksi dengan produk itu. Nah, misalnya sebelum kita membuat aplikasi, kita harus menentukan dulu apa aplikasi itu berbasis menu, icon, atau kotak dialog. Nah, keputusan-keputusan penting tentang model konseptual ini sebaiknya dilakukan sebelum kita mulai desain fisik seperti memilih tampilan menu, desain icon, dan menata kotak dialog. Nah, dengan model konseptual yang matang, produk yang dihasilkan akan lebih mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna karena mereka tahu apa yang diharapkan dan bagaimana cara mengoperasikannya. Setelah itu kita punya gambaran model konseptual. Nah, biasanya itu langkah berikutnya baru kita mulai mengumpulkan data yang akurat untuk mendukung proses desain. Nah, masuk ke proses pengumpulan data. Nah, pengumpulan data adalah tahapan yang sangat penting dalam merancang sistem, baik saat mengidentifikasi kebutuhan pengguna maupun requirement eh, maupun saat melakukan evaluasi sistem. Data yang dikumpulkan harus akurat, kemudian relevan dan sesuai dengan kebutuhan agar produk yang dikembangkan benar-benar bermanfaat. Nah, pada tahap pembuatan requirement, data yang baik akan menghasilkan requirement yang stabil dan tidak mudah berubah. Sementara pada tahap evaluasi, data dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana respon pengguna terhadap sistem yang telah dikembangkan dan seberapa baik kinerja sistem tersebut. Nah, ada tiga teknik eh, utama ya dalam pengumpulan utama yang paling sering atau paling biasa digunakan. Yang pertama seperti wawancara, yaitu mendapatkan informasi langsung dari pengguna melalui tanya jawab. Kemudian ada kuesioner, yaitu mengumpulkan data melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis yang dijawab oleh pengguna. Terus yang ketiga ada namanya observasi, yaitu melihat langsung bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem yang ada. Nah, ketiga teknik ini eh, dapat digunakan secara terpisah atau dikombinasikan agar data yang diperoleh lebih kaya dan lebih mendalam. Seperti itu.
Nah, lanjut kepada proses desain interaksi. Nah, desain interaksi adalah proses yang praktis sekaligus kreatif dalam menciptakan produk yang benar-benar membantu pengguna mencapai tujuannya. Dalam proses ini kita tidak hanya fokus pada tampilan, tapi juga pada bagian atau bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk. Nah, produk proses desain interaksi itu melibatkan beberapa hal, seperti identifikasi unsur-unsur penting dalam interaksi, kemudian melibatkan pengguna secara aktif, kemudian pendekatan user-centered design, yaitu menempatkan pengguna sebagai pusat perhatian, kemudian kita menerapkan 4 aktivitas dasar desain yang akan kita bahas nanti di slide berikutnya. Jadi fokus utamanya adalah pada pemecahan masalah, pencapaian tujuan pengguna, serta menyeimbangkan berbagai pilihan desain melalui proses kreatif dan pengambilan keputusan yang matang. Seperti itu. Nah, masuk ke desain prototipe dan pembangunan sistem. Jadi prototipe ini adalah eh, model awal atau miniatur dari suatu produk. Bisa membentuk miniatur mobil, miniatur bangunan, atau tampilan layar perangkat lunak. Prototipe sangat penting untuk menguji ide sebelum membangun sistem yang sebenarnya. Nah, dalam proses desain ada 4 aktivitas utama yang biasanya dilakukan, bahkan harus dilakukan. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan dan mengumpulkan requirement. Nah, jadi kita memastikan bahwa kita benar-benar tahu apa yang dibutuhkan pengguna. Terus yang kedua, mendesain solusi potensial, yaitu kita membuat berbagai alternatif desain untuk dipilih. Terus yang ketiga, memilih desain-desain alternatif, yaitu memilih solusi terbaik dari sekian banyaknya ide. Terus yang terakhir atau yang keempat adalah membangun artefak, yaitu mulai merealisis- merealisasikan desain ke dalam bentuk prototipe atau sistem nyata. Nah, jadi selain itu ada prinsip-prinsip penting dalam pendekatan user center, selalu fokus pada user dan pekerjaannya sejak awal, yaitu melakukan pengukuran empiris, penggunaan menggunakan kriteria usability serta memastikan desain interaktif dan bisa diukur. Nah, semua prinsip dan aktivitas ini dihubungkan dalam model life cycle yang menggambarkan proses pengembangan produk dari awal hingga evaluasi. Nah, terakhir ke kesimpulan, jadi interaksi manusia dan komputer atau biasa disingkat dengan IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan sistem komputer dengan tujuan utama mengembangkan antarmuka yang efektif, efisien, dan menyenangkan untuk digunakan. Nah, IMK bukan hanya soal aspek teknis, tapi juga memperhatikan faktor manusia, ergonomi, serta aspek sosial dan efektif. Nah, dalam mendesain interaksi, sangat penting menggunakan pendekatan berbasis pengguna, yaitu user-centered design. Artinya kebutuhan pengguna harus difahami sejak awal. Pengguna dilibatkan dalam setiap proses dan produk dievaluasi bersama pengguna. Nah, dengan begitu, sistem yang dihasilkan tidak hanya canggih secara teknologi, tapi juga benar-benar membantu, nyaman, dan menyenangkan bagi pengguna. Nah, kurang lebih seperti itu dari presentasi tugas IMK pada eh, hari ini. Nah, jadi sekian presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Insinyur Dwi Prasetyo, Eskom MSI, selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan arahannya dalam mata kuliah ini. Nah, saya berharap apa yang saya sampaikan dapat eh, dapat menjawab dan menjadi jawaban dari tugas yang diberikan, dan khususnya dalam memahami peran penting IMK dan perencanaan sistem yang efektif dan ramah pengguna. Nah, jika ada kekurangan, izin penyampaian dan mohon maaf bila eh, ada yang salah pengucapan. Saya dengan senang hati menerima kritik serta sarannya yang membangun. Terima kasih dan selamat malam pada saat hari ini saya membuat video.